Oke guys, pada episode kali ini kita sudah bersama Email. Kita kasih informasi dulu ya. Jadi Email ini adalah alumni dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah menyelesaikan studinya di tahun 2022. Saat ini Email juga udah bekerja di unit corporate legal di PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Nah, kita pengen tahu dulu, Email ini kan ngambil studi Fakultas Hukum. Pak, maaf Pak. Mau dibantu apa? Nggak usah. Kita lagi nyiapin untuk bintang tamu spesial Ini senior, nanti saya kan masih magang di sini sebenarnya. Nggak apa-apa ya, saya ngobrol. Silakan aja, nggak apa-apa. Kasihan, kayaknya dia Jangan dianggurin. Kita pengen tahu nih Mel, dulu kamu ngambil studi ilmu hukum atau kuliah di Fakultas Hukum tuh apa itu yang menjadi latar belakang kamu? Jadi sebenarnya kalau secara basic nih Mas, saya itu dulu SMA jurusan IPA sebetulnya nih. Cuma kan kalau lihat dari jurusan-jurusan di kampus dulu itu nggak ada yang bikin saya tertarik gitu. Karena juga pilihannya sedikit. Teknik, gitu kayak ya. teknik, kedokteran, cuma itu aja. Kurang minat ke studi itu. Itu jadi mencobalah untuk cari hal-hal yang baru dengan coba deh hukum gitu. Jadi awalnya nyoba gitu. Ya, coba nih cari hal yang baru nih gitu. Kan kalau IPA kan ngitung-ngitung aja, cuma berkutat di situ aja. Kalau hukum kan kayak kita lebih luas pemikirannya, lihat isu-isu di sekitar masyarakat atau yang lebih luas lagi lingkup negara, seperti itu. Begitu kamu udah masuk, udah studi, ternyata kamu menemukan apa yang menarik pada saat perkuliahan itu? Ternyata jawabannya bukan pilihan yang salah gitu. Jadi selama kuliah tuh ternyata enjoy karena hal baru tadi kan jadi banyak belajar nih, terutama mengasah skill public speaking. Karena saya tuh dulu orangnya belepotan kalau ngomong gitu, nggak pedean. Kalau di hukum kan mau nggak mau dituntut untuk harus bisa bicara. Kan hukum ada macam-macam tuh, cabang-cabangnya lagi. Pidana, perdata, ada apa lingkungan, Kemarin ngambilnya hukum pidana. Menurut kamu ya, setelah lulus, kemudian kamu sekarang udah bekerja, kamu melihat prospek seseorang yang menempuh studi sarjana hukum tuh seperti apa di pandangan kamu atau pemikiran kamu? Jadi mencari info, menimbang ini itu, memang info kemarin dapatnya memang prospek hukum di masa depan malah lebih bagus, banyak pilihan. Iya, sempat lihat-lihat di internet, di YouTube juga tentang peradilan gitu, gimana cara mereka debat sesama aparatur negara kan gitu kan, aparat hukum yang selalu berdasar, ngomongnya nggak hanya debat-debat kusir. Saya ini dulu ya, besok anak mau sekolah belum ada iya nih. Waktu pertama kali akhirnya memutuskan mengambil studi hukum di Fakultas Hukum, itu latar belakangnya apa ya, kalau boleh cerita? Sebenarnya banyak banget Kak faktor kenapa aku akhirnya memutusin untuk kayak jurusan hukum aja gitu. Kalau basicnya sih aku SMA-nya IPA. Jadi ke hukum karena di sekolah aku dulu tuh memfasilitasin kita untuk kayak ada minat bakat. Jadi hasil dari minat bakat itu tuh nentuin ini cocoknya ke jurusan mana nih, kerjanya cocoknya di mana nih. Pertama itu pertimbangannya ya. Kedua karena kebetulan keluarga aku hukum semua rata-rata. Jadi kayak menurut aku kalau aku dihukum nggak susah buat aku nyari tahu atau bertanya. Sudah lingkungannya udah hukum semua. Yang ketiga juga yang aku tahu hukum tuh lingkungan pekerjaan sangat luas. Jadi nggak mesti, mungkin yang orang tahu hukum tuh kayak cuman jaksa, hakim, advokat. Enggak gitu, banyak banget. Kalau misalnya jaksa, hakim, advokat mungkin karena dari pidana, ya kan? Orang taunya kayak hukum pidana, misalnya taunya tindak pidana. Nggak tahu kalau hukum tuh banyak banget, ada pidana, perdata, tata usaha negara, HAN, HI, ya kan? Dan banyak banget pekerjaan yang bisa dilakuin gitu, bukan cuma jadi jaksa atau hakim aja. Jadi menurut aku kenapa aku ngambil hukum ini, menurut aku kayak karena lapangan pekerjaannya luas. Kita dari hukum mau di bank, oh bisa.
Dari hukum mau di PT bisa juga gitu. Selain tadi kan keluarga juga memang mayoritas backgroundnya di hukum ya. Jadi soalnya udah mendarah daging, Mendarah daging. udah apa? Gennya udah gen hukum. Gen ini. hukum. Iya. Waktu kuliah dulu kan mungkin anak-anak hukum nih ada kayak apa ya istilahnya ekskul ya. Ekskul, Apa benar. sih ya? Istilahnya Organisasi. organisasi. Kamu ada ikut apa? Iya ikut, aku ikut ALSA dulu. Kalau boleh tahu, hukum ini kan ada banyak bidang ya. Ada pidana, perdata, terus ATN, HAN, ATN, HAN, HI, internasional ya. internasional, benar. Kamu dulu kuliah apa spesialisasinya? Aku pilih PK-nya hukum pidana. Juga ada mungkin apa subnya ya, sub. Ya, itu apa aja yang kamu pelajarin sub hukum? Kan mungkin ada pidana anak, pidana adat. Yang kamu udah pelajarin apa aja tuh? Yang terakhir aja, semester terakhir ya kak. Semester terakhir itu ada 3 mata kuliah kalau nggak salah, viktimologi, kriminologi, sama perbandingan hukum pidana. Waktu kuliah ya, mereka itu kamu termasuk yang rajin masuk apa? Alhamdulillah masuk terus sih kak, masuk terus. Bahkan katanya sebelum itu dibuka sekolahnya, kamu udah masuk katanya ya? Dosen belum datang, masuk Sampai duluan mukanya. diteriakin sama yang jaga, siapa tuh ada yang masuk? Belum dibuka katanya. Rika bu, katanya Rika pak. Tapi memang kalau kita senang dengan sesuatu ya, itu kita ngejalannya juga enak kan, happy. Jadi kayaknya hukum tuh kamu banget ya Rika. Kayak langsung tuh udah banget kan. Gue banget ya, gue banget. Rika benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai kuliah kehidupan pribadi. Waduh, tumben biasa. agak berkualitas Luar ngomong. biasa. Jangan lupa guys, like-nya, di komen juga, dan yang penting juga subscribe ya. Baik pemirsa, kita sudah bersama bintang tamu spesial pada episode kali ini. Jadi, for info, Vivi ini sudah menyelesaikan pendidikan Fakultas Hukumnya sejak tahun 2020 dari Universitas Sriwijaya. Kenapa sih Vivi ini tertarik menempuh pendidikan di Fakultas Hukum? Jadi saya sendiri pribadi pada saat lulus di bangku SMA, saya merupakan anak sains nih. Oh, IPA. Jadi saya beranggapan udah sekolah pun udah banyak hitung-hitungan nih. Udah banyak hitung-hitungan, jadi pada saat keluar lulus dari SMA, saya pengen ada pengalaman untuk kuliah yang nggak ada hitung-hitungannya nih. Ya betul, jadi pengen sesuatu yang berbeda. Jadi makanya masuklah di Fakultas Hukum. Kita pengen tahu juga nih ya, selama kuliah di Fakultas Hukum dulu ya Mas, dia nih apa yang paling kamu senengin ketika di bangku perkuliahan dulu? Baik dari sisi perkuliahannya, teman-temannya, di sana juga di Fakultas Hukum itu sendiri, khususnya di Universitas Sriwijaya, kita tuh ada mata kuliah yang namanya itu PLKH. Oh, apa tuh? Panjangannya tuh, nah, kita kan nggak tahu PLKH. Nah, ini bisa dikatakan pelatihan. Pendidikan latihan kemahiran hukum. Di mana kita tuh di sana diajarkan yang namanya bersidang. Oh, semacam kayak moot court ya, berarti ya, peradilan semu ya. Dulu kita ada juga gitu. Ada juga. Tapi mungkin karena beda universitas, nama mata kuliahnya agak beda ya. Jadi memang bagi kamu, Vi, itu yang salah satu yang berkesan di dunia perkuliahan dulu ya. Dan gimana itu hal-hal yang kamu dapet, yang kamu peroleh selama kuliah dulu, dan sekarang kamu kan udah bekerja ya. Di mana ya kerjanya sekarang? Saat ini bekerja di PT Pupuk Sriwijaya Palembang pada bagian corporate legal. Di bagian legalnya emang ya. legal. Jadi memang pas sama ininya bro, sama bidang studi pendidikannya atau belakangnya. Sesuai dengan ini juga ya, kesenangannya juga. Nah, pas sekarang nih udah bekerja ya, kita pengen tahu nih, Ya. yang kamu dapat waktu perkuliahan dulu,
gimana dampaknya pas kerja nih? Apa membantu atau justru apa ya? Jadi mempermudah ketika kamu udah bekerja sekarang yang kamu peroleh dulu waktu kuliah? Jadi beranggapannya kalau kuliah itu kan sebagai teori tuh. Ketika masuk di dunia kerja, kita tuh sudah mengimplementasikan teori-teori itu. Ya, kebetulan saya juga di bagian kontrak. Jadi, saya juga kuliah itu di bagian hukum perdata, jadi sangat relate keduanya itu. Jadi terkait dengan syarat-syaratnya perjanjian. Kebetulan saya juga perkuliahan juga membahas tentang itu. Jadi pas relate gitu. Mohon maaf Pak, Ya. ini kayaknya rusak. Oh, nih. bolong ini tuh, tolong dibenerin dulu sebentar ya. Maaf ya, reketin lagi.